Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak ibu sekalian dalam keadaan yang sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang teks berita bersama Ibu Reni Anastasia Sitorus. Anak-anak ibu sekalian, apa yang terbayang jika kalian mendengar kata teks berita? Pasti kalian membayangkan tentang acara berita di televisi, majalah, koran, dan internet. Saat ini, teks berita dapat kalian temukan dengan mudah di mana saja. Tidak hanya di koran, kalian juga dapat mencarinya di portal berita atau halaman web internet. Namun, tahukah kamu apa itu sebenarnya teks berita? Lalu, apa saja ciri-ciri dan unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita? Mari kita pelajari bersama. Kita mulai dari pengertian teks berita terlebih dahulu. Teks berita adalah teks yang berisi informasi yang aktual, terkini, dan harus berdasarkan fakta. Nah, berdasarkan cara penyampaiannya, teks berita terbagi atas dua, yaitu lisan dan tulisan. Untuk penyampaian secara lisan, bisa dari media elektronik yang berupa televisi dan radio. Nah, sebaliknya, untuk cara penyampaian tulisan itu bisa melalui media cetak seperti koran atau majalah dan media online seperti website atau portal berita yang lainnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri dari berita atau teks berita. Ciri-ciri dari teks berita yang pertama itu adalah faktual. Faktual artinya suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan dapat dirasakan serta dibuktikan kebenarannya. Jadi, ketika kita menemukan sebuah teks berita, maka hal tersebut atau peristiwa yang terjadi harus dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, ada aktual. Aktual artinya kejadian yang bersifat baru, terkini, dan yang sedang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat umum. Nah, seperti yang kita tahu, di dalam masa pandemi sekarang ini banyak berita yang bersifat aktual, yaitu berita dengan topik virus corona. Ciri yang selanjutnya adalah unik dan menarik. Unik berarti memiliki ciri yang khas. Menarik berarti menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk membacanya. Jadi, teks berita harus memiliki ciri yang unik dan menarik supaya orang atau masyarakat memiliki rasa ingin tahu dan tertarik untuk membaca atau mendengarkan berita yang disampaikan. Ciri yang selanjutnya adalah berpengaruh bagi masyarakat luas. Artinya di sini adalah harus memberikan pengaruh bagi kepentingan orang banyak. Jadi, berita yang disiarkan, berita yang disampaikan haruslah bermanfaat dan memberikan pengaruh bagi banyak orang. Ciri yang selanjutnya adalah objektif. Nah, objektif artinya disampaikan berdasarkan fakta tanpa rekayasa atau dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi dari pelapornya. Jadi ingat, objektif itu harus berdasarkan dengan fakta. Tidak boleh beritanya dibuat-buat seperti karangan fiksi atau karangan yang bersifat imajinatif. Ciri yang selanjutnya adalah bahasanya harus baku, sederhana, dan komunikatif. Bahasa baku ini yaitu bahasa yang sesuai dengan PUEBI atau biasa kita sebut dengan PUEBI yang merupakan singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
sederhana namun tetap menarik dan tidak membingungkan ketika dibaca. Jadi, walaupun dia adalah menggunakan bahasa yang sederhana, tapi ingat, dia harus tetap menarik dan tidak boleh memiliki makna yang ganda atau akan membingungkan para pendengar atau para pembaca berita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur dari berita. Unsur-unsur dari berita ini ada 6 sesuai dengan 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan adiksimba. Yang pertama adalah apa atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan what, yaitu nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, dalam unsur yang pertama ini menjelaskan peristiwa apa sih yang sedang terjadi atau berita itu mengandung peristiwa apa. Selanjutnya, siapa atau who. Siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa, atau siapa saja tokoh utama yang menjadi sorotan berita. Nah, ini adalah unsur yang kedua. Unsur yang ketiga adalah di mana, yaitu di mana lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa tersebut. Yang keempat, kapan atau when. Itu adalah waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan. Selanjutnya, mengapa atau why, yaitu berisi tentang alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan itu dapat terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana atau how, yang berisi proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Nah, ini tadi Ibu sebutkan bahwa dalam bahasa Indonesia biasanya kita singkat menjadi adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di dalam bahasa Inggris biasa sering kita dengar 5W plus 1H. Kalau dijabarkan, maka ketika kita mendapat suatu teks berita, kemudian kita ingin mengetahui unsur-unsur dari berita tersebut, maka kita bisa menjawab 6 pertanyaan berdasarkan unsur yang telah Ibu jabarkan tadi atau Ibu jelaskan tadi. Dimulai dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sampai pada penjelasan ini, Ibu harap anak-anak Ibu sekalian dapat memahami apa itu teks berita, apa saja ciri-cirinya, dan apa saja unsur-unsur yang harus terdapat di dalam berita. Sekian untuk penjelasan mengenai pengertian teks berita dan unsur-unsurnya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh menyampaikannya melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak Ibu dapat paham dan dapat memahami materinya dengan baik. Sekian dari Ibu, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan tetap semangat untuk belajar dari rumah masing-masing. Salam sehat semuanya.